Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mr. Ded di Let's Talk About APL. Ini pasti pagi kita refreshing dulu dengan jalan-jalan sehat, jalan santai aja guys ya. Yang penting keringatan, yang penting otak segar, fresh. Kita lihat kita akan jalan kemana. Tuh masih matahari pagi. Oke, beberapa hal sudah kita bahas di Twitter ya, tapi mungkin ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi teman-teman manajer FPL sekalian. Seperti yang hot topic itu pasti apakah kita harus mengambil Salah kembali. Sementara Salah tadi malam main di Liga Champion versus Atalanta dan ternyata Liverpool kalah 2-0 guys. Kemudian pertanyaan kedua tentu aset City. Aset City yang menarik apakah KDB versus Sterling atau mungkinkah invest di defense-nya. Seperti kita tahu tadi malam KDB juga nggak main. Ternyata City menangnya tipis saja 1-0. Kemudian yang menarik juga ya sebenarnya general ya, mid yang mana yang harus kita punyai di tim kita. Apakah Bruno Fernandes yang lagi on fire, ataukah Son and Kane yang juga top form dan di puncak klasemen sementara, ataukah beralih ke aset lain Jota yang lagi naik daun. Kita bicarakan lebih jauh ya guys ya, sambil jalan-jalan. Oke, kita lanjut dulu jalannya sebentar. Nah, daerah saya ini masih banyak pohon-pohon, jadi masih banyak hutan segarnya ya. Walaupun sebenarnya ini termasuk kompleks. Oke guys, kita akan bahas topik yang pertama, apakah kita harus mengambil Salah kembali atau tidak. Kita lihat tadi malam Liverpool dan Atalanta kalah 2-0. Seperti apa penampilannya? Kita membuka dengan bantuan SofaScore. Ini adalah formasi andalan Klopp dengan 4-3-3 di mana depannya Salah bermain. Namun striker nomor 9-nya bukan Firmino tapi Divock Origi. Dan Robertson kali ini diganti atau dicadangkan dulu dengan bermainnya Tsimikas. Kita lihat statistik kedua tim. Secara penguasaan bola sebenarnya Liverpool tetap unggul, tapi ini yang menjadi catatan adalah tembakan on targetnya 0. Artinya nggak ada benar-benar tembakan yang membahayakan. Nah, kita lihat umpan akuratnya juga, passingnya masih menang Liverpool sebenarnya. Oke, lihat ini bahwa Atalanta sangat dominan di sayap kiri daripada Liverpool ya. Kita lihat sendiri kemudian bagaimana Salah, hitmapnya Salah ini bermain di agak tengah, cuma tidak banyak masuk di kotak 16 box. Dan Salah bermain hanya 61 menit. Kita lihat Salah main 61 menit dan Robertson masuk juga di menit ke-61.
Oke guys, jadi secara perform mungkin tadi malam salah, belum bagus-bagus amat. Nah kemudian kalau kita bertanya idealnya kapan harus diambil, kita coba cek jadwal Liverpool dengan bantuan aplikasi lain FFM. Kita lihat adalah game week 10 ketemu Brighton away, kemudian game week 11 ketemu Wolves di kandang, dan game week 12 ketemu Fulham away. Nah yang menarik ini incarannya adalah game week 12 lawan Fulham. Namun game week 11 di kandang kita bisa ambil salah lagi. Karena kenapa? Karena kita lihat dari poin-poin salah sebenarnya lebih banyak dominan di kandang ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah sebenarnya sewaktu Anda menjual salah itu sudah memikirkan untuk buyback atau tidak. Karena kalau kita berpikir salah hanya out satu game week saja, mungkin harusnya kita tahan dan kita mainkan bench kita. Tapi kalau asumsi kita akan beli balik lagi, ya itu tadi, mungkin game week 11 atau game week 12 cukup baik juga. Jadi kita mungkin masih punya satu waktu untuk menyiapkan dana, dan barangkali ada hal-hal lain yang perlu Anda transfer lebih dahulu. Gitu guys ya. Oke. Oke guys, kita sekarang udah di pemberhentian yang kedua. Ya pit stop ya. Sambil olahraga kita minum dulu supaya tidak dehidrasi. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Manchester City. Seperti kita lihat juga tadi malam, Manchester City bermain di Liga Champions dan hanya menang tipis 1-0. Apakah ini waktunya kita mengambil aset City atau tidak? Seperti kita ketahui, KDB tadi malam juga nggak main, dan bek kanan Walker juga nggak main. Nah, kita akan lihat bagaimana performa City di Liga Champions ya. Oke, kita lihat City sangat dominan, ini menguasai 60% possession dan total tembakannya 22, dan tembakan tepat sasarannya hanya 11, tapi yang mampu dikonversi gol hanya 1 guys. Nah, ini kita lihat formasi City. Empat dua tiga satu, atau sebenarnya hampir mirip 4-3-3 ya, karena kalau kita lihat mungkin Sterling atau Foden juga berdiri sejajar di depan. Nah, kita lihat bahwa kali ini yang mencetak gol adalah Phil Foden. Jadi Foden ini sebenarnya di timnas Inggris itu cukup sering mencetak gol, cuma apakah Pep akan menurunkan dia di laga-laga Premier League? Ya, ini yang menjadi pertanyaan, karena kita tahu resiko mengambil pemain City adalah Pep Roulette, dan itu menyakitkan guys. Kalau Anda punya pemain City dan ternyata tidak dimainkan, ya itu pahit. Oke, kita lihat bahwa yang cukup dominan adalah Phil Foden ya. Kita lihat Phil Foden, wow, hip-hopnya sangat dominan di sisi sayap kiri. Dia melakukan sentuhan 75 kali, kemudian tembakan tepat sasarannya 2. Wah, memang tadi malam cukup bagus. Cuma kita sayang lihat bahwa hanya menang 1-0, dan ini ada backnya
Stone kembali bermain, artinya Laporte juga istirahat. Artinya siapa yang main, ini kita menjadi tanda tanya lagi. Oh, ini kita lihat ada Mendy juga sudah kembali. Sementara kita watchlist adalah Cancelo sebenarnya ya. Oh guys, saya rasa untuk aset City tetap KDB yang sangat dominan. Jadi tetap KDB yang dominan ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat nanti statistik juga daftar shot, pemain mid yang banyak melepaskan tembakan itu adalah KDB. Jadi hanya kalah terhadap Zaha dan saya lupa ya, Ziyech kayaknya ya. Tapi nanti saya bantu datanya, kita ambil dari mana. Oke, kita lanjut jalan lagi.